mengajak kita semua yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming, baik yang sedang di rumah maupun yang sedang sakit. Saya rindu kita semua dan saya mau mengajak untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebab ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita meninggikan nama Tuhan, mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama saya mengajak kita semua tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan apa akan dapat kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Setiap perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau katakan dengan iman kami Tuhan, sungguh besar setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap terus percaya kepada Tuhan. Kami tetap terus berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Ajar kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, untuk kami tetap berserah penuh kepada Tuhan. Sebab ketika kami percaya kepada Tuhan, maka janji-Mu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami. Kami rindu Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan, untuk melawat setiap kami, melawat setiap hati kami, bahkan pribadi kami sekalipun Tuhan. Hadirlah bagi kami Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Terima kasih Tuhan. Kami taruhkan jam ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita tetap mengucapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim boleh berganti, hari boleh berganti, tahun boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami.
sore yang diberkati Tuhan ini. Hari ini kita akan membahas tentang Tuhan selalu melindungiku. Dan sebelum kita mulai dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan izinkan kami untuk datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan hadirat Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami akan mendengarkan isi hati Tuhan, urapan Allah turun atas hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan yang sederhana Tuhan taruh dalam diri hamba-Mu ini. Biarlah umat-umat boleh mengerti dan memahami atas karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, hamba menyampaikan isi hati Tuhan, hamba tunduk di hadapan hadirat Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi hamba-Mu ini, supaya apa yang disampaikan benar-benar dari kuasa Roh Kudus yang bicara untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup itu, kami datang berdoa mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Markus 8 ayat yang ke-22 sampai 26 dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat yang ke-26 terakhir, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Janganlah masuk ke kampung." Demikian firman Tuhan buat kita semua yang disebut berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Tuhan itu hari lepas hari. Salam. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, ini kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Dia mengalami kasih dan karunia Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan dia dari keadaan seorang yang buta tapi bisa melihat karena imannya, keyakinannya dan kepercayaannya kepada Yesus, bahwa dia meyakini ketika dia berjumpa Yesus dan dia minta jamahan daripada Tuhan, dia yakini, sungguh sangat yakin bahwa Tuhan mampu menyembuhkan dia. Dan Tuhan tidak melakukan mujizat itu langsung di tempat Betsaida itu, kota itu, tapi dia menarik keluar ke tepi kampung itu. Saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang sesuatu yang Tuhan buat dalam diri kita nih, kita tidak mengerti kenapa Tuhan buat seolah-olah lambat mujizat itu terjadi dalam diri kita. Seolah-olah Tuhan kenapa tidak jawab langsung saat itu. Kenapa Tuhan mesti bawa kita ke tempat yang jauh, yang sunyi dan sepi. Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, segala sesuatu yang Tuhan buat dalam diri kita itu mengajarkan kita untuk kita menikmati proses dan perjalanan iman kita. Tidak ada semua itu instan. Tuhan mau kita mengalami proses-proses. Ketika orang mengalami proses untuk mendapatkan mujizat Tuhan, maka dia akan belajar bersyukur karena Tuhan itu baik. Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang Tuhan selalu menolongku. Dalam setiap perkara kehidupan kita, kita yakini pasti tangan Tuhan tolong kita. Apapun keadaan kita, tujuan dari Tuhan tolong kita supaya kita menjadi murid Kristus yang kokoh, menjadi murid Kristus yang kuat, menjadi murid Kristus yang tidak gampang-gampang, tapi murid Kristus yang betul-betul mengalami proses demi proses supaya kematangan imannya benar-benar murni di hadapan hadirat Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita akan belajar mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-22. Dikatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita memohon. Untuk mengalami mujizat daripada Tuhan, satu hal yang pertama kita memohon, meminta. Kalau kita tidak pernah meminta, maka kita tidak akan pernah menemukan mujizat Tuhan atau pertolongan jawaban Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberi. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memohon atau meminta kepada Tuhan.
Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini dilakukan oleh orang buta saat itu. Mereka datang lalu memohon kepada Tuhan untuk menjamah. Ayat yang ke-23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus, kenapa perlu jauh keluar dari Betsaida ini? Karena salah satu kota di Betsaida ini adalah beberapa kota-kota yang dikutuk oleh Tuhan karena banyak mujizat terjadi di situ, tapi mereka tidak meyakini atau mengimani Yesus sebagai Tuhan. Dan salah satu kota dari sekian kota yang dikutuk oleh Yesus adalah Betsaida ini. Sehingga Tuhan tidak mau orang-orang itu hanya melihat mujizat saja lalu tidak mengikuti Yesus dengan proses-proses yang mereka lewati itu. Sehingga Tuhan tidak mau ajarkan kepada orang-orang di Betsaida itu yang sudah pernah melihat mujizat-mujizat tapi tidak mempercayai Yesus, sehingga dia membawa orang ini keluar daripada kota itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mujizat itu masih nyata, masih ada bahkan sampai saat ini. Zaman Bapa, zaman Anak, bahkan sampai zaman Roh Kudus itu terus karya-karya mujizat-mujizat Tuhan ini masih ada. Bahkan sampai saat ini firman Tuhan ketika Yesus naik ke surga, dia bilang, apa yang aku lakukan engkau akan lakukan lebih daripada apa yang aku lakukan. Jadi ketika Yesus memberikan janji ini kepada murid-murid, kepada orang-orang yang mengikuti dia, berarti sampai saat ini pun pasti akan terjadi. Kalau Yesus mengatakan orang mati dibangkitkan, orang buta disembuhkan, pasti akan terjadi. Dan banyak hal terjadi dalam kita dalam pelayanan, dalam pengiringan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan bertanya, apa yang kau lihat? Jadi Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita ini supaya kita melihat terang ajaib Tuhan. Terang itu siapa? Yesus itu, dia adalah pelita. Pelita itu apa? Terang. Bahkan Mazmur mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi jalan-jalanku. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan mau saudara melihat pelita itu. Tuhan mau saudara melihat cahaya itu. Tuhan mau saudara melihat jalan yang benar itu, yaitu jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pertanyaan ini datang kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang kita sudah lihat? Apa yang kita sudah rasa ketika kita mengiring Tuhan? Apa yang sudah kita alami dalam kita mengiring Tuhan? Kita sudah pernah menemukan Tuhan dalam hidup kita atau belum? Banyak orang hanya ikut-ikut Tuhan karena dengar dan ikut saja, karena orang tua sudah kenal Tuhan, ya dia ikut-ikut saja tanpa dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang-orang kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak akan pernah gampang untuk meninggalkan Tuhan, karena benar-benar dia kenal Tuhan itu siapa. Banyak orang hanya dengar saja tapi tidak mengenal secara baik. Kalau saya tidak mengenal Grace dengan baik, maka saya tidak akan pernah dekat dengan Grace. Bahkan saya tidak tahu jalan hidupnya seperti apa. Tapi kalau saya dekat dengan dia, saya kenal dia, pasti saya tahu dia karakter kemana, hidupnya kemana, sekolah di mana, buat apa. Karena saya kenal dia dekat. Jadi saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan mau kita melihat sesuatu di dalam kehidupan kita, yaitu melihat kuasa Tuhan. Ayat yang ke-24 dikatakan, orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Ayat yang ke-25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan tidak mau memulihkan kita setengah-setengah. Tuhan mau benar-benar kita sempurna mengalami mujizat Tuhan di dalam kita. Kalau Tuhan mau memberkati kita, dia mau sungguh-sungguh memberkati kita. Dia tidak setengah-setengah memberkati kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, datanglah kepada dia yang mempunyai segala kelimpahan itu. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan ini kan dia mau melimpahkan kita. Dia tidak pernah memberikan kita setengah-setengah. Dia mau melimpahkan segala anugerah, berkat, keselamatan dalam hidup kita itu sungguh-sungguh melimpah dalam hidup kita. Makanya ketika dia bertanya, apa yang kau lihat? Aku melihat orang banyak tapi seperti pohon-pohon. Berarti belum jelas di penglihatan itu. Lalu Tuhan jamah lagi satu kali. Jadi Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Tuhan mau tolong kita. Dia tolong betul-betul sampai kita pulih 100%. Tidak setengah-setengah. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, yakinilah Tuhan selalu menolong kita dalam setiap kehidupan pergumulan kita. Terkadang ketika kita lemah, kita jatuh, kita merasa kok Tuhan sedang tolong beta. Firman Tuhan mencatat ini bahwa dia menjamah 2 kali. Pertama dia menjamah masih suram-suram, tapi dia menjamah sekali lagi, betul-betul dia mengalami terang
ajaib Tuhan itu. Makanya janji Tuhan walaupun kita mau rebah, kita mau jatuh, tapi tangan terus mengangkat kita. Dan firman Tuhan itu saya coba bagikan ke teman-teman, berada di Amsal 24 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara semua yang sementara mengikuti khotbah ini. Amsal 24 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam diri kita. Kita jangan pernah merasa bahwa besok jatuh, nah biar sudah jatuh. Tapi firman Tuhan mengatakan 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangkit kembali. Kita mesti menyadari bahwa Tuhan masih tolong kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengalami akan hidup kekekalan bersama dengan Dia. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Kalau Petrus mengalami pemulihan, mengalami pengampunan, kita yakini bahwa kita pasti akan mengalami pengampunan daripada Tuhan. Jangan pernah kita merasa bahwa sujatuh, biar sudah jauh daripada Tuhan, berlari sudah pada Tuhan. Tapi firman Tuhan mencatat kepada kita, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangkit kembali. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini janji Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang cinta akan Dia. Lalu dikatakan, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik, kalau dia sudah jatuh pasti bencana menimpa dia, malapetaka menimpa dia. Malapetaka seperti apa? Kematian yang kekal pasti menimpa orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Kristus secara baik. Tapi orang benar ketika dia jatuh, Tuhan akan angkat dia untuk mengalami keselamatan daripada Tuhan. Sehingga seorang yang buta ini ketika dia belum melihat dengan benar, dia belum sungguh-sungguh mengalami kasih dan setia Tuhan, Tuhan terus menjamah dia untuk dia melihat terang ajaib Tuhan itu dalam dia punya kehidupan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau kita mengalami perjalanan bersama Dia. Berjalan berlomba itu pasti ada proses. Awalnya saya katakan ada proses. Dan proses itu pasti kita jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Kalau hari ini kita gagal seperti orang buta ini, pertama kan dia belum melihat baik-baik, berarti belum sempurna. Tapi dia berusaha terus datang kepada Tuhan. Tuhan jamah dia supaya dia menjadi sempurna. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus, terkadang ketong jatuh, ketong gagal dalam kehidupan ketong. Ketong mungkin bosan dalam pelayanan, letih, lesu, malas dalam pelayanan. Tapi ingat baik-baik, firman Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, 7 kali kita jatuh, tapi pertolongan Tuhan akan tepat pada waktu-waktu yang kita butuh. Sekali lagi, Tuhan selalu menolong kita. Lalu langkah-langkah apa yang kita ambil ketika kita jatuh, atau kita belum mengalami mujizat secara sempurna dalam kehidupan kita? Hal yang pertama yang perlu kita harus lakukan adalah kita menyadari, kita datang di hadapan hadirat Tuhan, kita mengambil saat teduh, kita mengambil perenungan di hadapan hadirat Tuhan. Kenapa beta jatuh? Kenapa beta seperti ini? Kenapa beta buat ini sehingga beta susah? Hal yang pertama kita menyadari, kita menyesali setiap dosa-dosa kita. Kita mengadakan pengakuan dengan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengaku dosanya maka dia akan diampuni. Pengakuan perlu dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita belum mengalami mujizat-mujizat dalam Tuhan, kita belum mengalami kesempurnaan mujizat dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menyesali, besok jatuh, Tuhan tolong beta. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan kompromi dengan hal-hal yang pernah kita jatuh. Kalau kita sudah tahu kita jatuh dari lingkungan kita, lingkungan dalam artian bahwa pertemanan kita, lingkungan yang tidak sehat mempengaruhi kita, tapi kita cenderung terus ada dalam pergaulan yang buruk itu, maka satu saat pergaulan yang buruk kita akan merubah kelakuan kita yang baik. Firman Tuhan mencatat bahwa pergaulan yang buruk akan merubah kelakuan yang baik, sedangkan pergaulan yang baik akan merubah kelakuan yang buruk. Tergantung di mana kita ada, di mana kita bergaul, di mana lingkungan kita, itu akan mempengaruhi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang pertama kita menyadari dulu, menyesali dulu, minta ampun di hadapan Tuhan. Beta susah, pasti Tuhan akan menolong kita, mengangkat kita, mengambil kita dari kejatuhan kita supaya kita melihat terang ajaib Tuhan itu.
Sekali lagi, Tuhan selalu menolong kita. Yang kedua yang kita harus lakukan yang tadi saya katakan, jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan keadaan-keadaan yang membuat kita sudah jatuh. Kita tahu bahwa kondisi itu akan membuat kita jatuh, tapi kita tetap kompromi. Artinya kita seperti orang buta menuntun orang buta. Kita tahu ada lubang situ, tapi kita terus masuk dalam lubang yang sama. Kita harus hindari itu. Kalau hal itu membuat kita jatuh, kita perlu menghindari, dan kita tidak perlu kompromi dengan hal-hal itu. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, ini sangat penting bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Menyadari, menyesal. Lalu yang ketiga adalah kita menjaga iman kita. Firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman itu. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, hal yang terakhir daripada supaya kita tidak jatuh lagi dalam pencobaan adalah kita memelihara iman kita. Saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, iman itu perlu kita piara. Kenapa kita piara? Supaya jangan dirampas oleh iblis. Saudaraku ini kasih dalam Yesus, kita mesti mengakhiri pertandingan yang baik yang telah kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Banyak orang tidak mau berjalan sampai pada akhir finish atau akhir dari pelayanan, gagal di tengah-tengah perjalanan. Banyak hal yang membuat orang itu jatuh. Banyak hal, kondisi keadaan yang membuat orang jatuh. Tapi bagi orang-orang yang benar, dia akan tahu bagaimana dia harus sampai pada akhir finish. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus Kristus, belajar piara iman kita. Bagaimana kita memelihara iman kita? Yaitu kita perlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Lalu berikut kita harus berdoa. Yang berikut kita harus baca firman Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan berarti dia tahu bahwa ada pertolongan daripada Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, berarti dia memakai dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau dia menyadari bahwa ada Tuhan yang besar, yang ajaib, yang akan menolong dia, pasti akan berserah kepada Tuhan, dan pertolongannya hanya kepada Yesus saja. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus, supaya kita tidak jatuh sekali lagi. Ketika kita langkah-langkah yang kita harus ambil ketika kita jatuh, menyadari, menyesali, mengakui, itu pasti Tuhan akan tolong. Lalu yang berikut, jangan kompromi dengan dosa yang sudah kita alami, yang kita membuat kita jatuh. Dan yang ketiga, menjaga iman kita. Menjaga iman kita dengan berdoa. Menjaga iman kita dengan apa? Membaca firman Tuhan. Menjaga iman kita dengan cara apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini hal-hal yang perlu saya sampaikan buat teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kalau hari ini mujizat belum terjadi dalam hidup saudara, saudara merasa bahwa saudara gagal dalam pengiringan akan Tuhan, saudara merasa bahwa mujizat belum terjadi dalam hidup saudara, ingat baik-baik, Tuhan pasti tolong saudara. Sekali lagi pasti Tuhan akan datang tolong saudara. Kalau orang buta ini 2 kali dijamah Tuhan dan dia mengalami kesempurnaan pertolongan daripada Tuhan, saya yakin percaya saudara pun pasti akan mengalami pertolongan dan kasih setia Tuhan. Ayat yang terakhir buat kita semua dari Filipi ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara semua. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi saudara ini kasih dalam Tuhan yang memulai pelayanan, Tuhan yang panggil saudara, Tuhan yang memulai semua kehidupan saudara, dan Tuhan juga yang sama akan menyertai saudara sampai pada kesudahannya. Sehingga amanat agung itu paling terakhir dia katakan dia akan menyertai saudara sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, kita yang memulai bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan yang pilih kita untuk menjadi murid-muridnya. Tuhan yang pilih kita menjadi hamba-hambanya. Tuhanlah yang menetapkan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jadi yang pernah satu orang pun yang sombong ketika dia melayani pekerjaan Tuhan. Karena bukan saudara yang pilih saudara untuk menjadi pelayan di tempat ini, tapi Tuhanlah yang menetapkan hidup saudara. Makanya pujian mengatakan Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah setiap orang.
Jadi kalau saudara bisa berdiri melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, itu karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah, menetapkan saudara menjadi seorang pelayan Tuhan, menetapkan saudara menjadi seorang murid Tuhan, menetapkan saudara menjadi hambanya Tuhan. Jadi saudaraku ini kasih dalam Yesus, apalagi yang perlu katong banggakan dalam hidup katong. Kalau katong sudah bisa melayani itu anugerah Tuhan. Orang lain sudah bisa seperti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kan Tuhan kasih beta kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita perlu merendahkan diri, mengucap syukur, karena Tuhanlah yang memberikan kita kepercayaan itu, dan Tuhanlah yang sama akan meneguhkan setiap pelayanan kita dengan tanda-tanda dan mujizat. Karena itu kan janji Tuhan. Bentuk penyertaan Tuhan adalah tanda-tanda dan mujizat. Tanda-tanya apa? Tanda-tanda adalah kita berbuah. Berbuah apa? Berbuah banyak. Dan kita disebut murid-murid Kristus. Kalau kehidupan kita tidak melahirkan buah, maka saudara belum bisa menjadi murid Kristus. Karena murid Kristus harus berbuah. Jadi saudara yang dikasih dalam Yesus, ini janji Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, kalau hari ini saudara seperti yang lalu saya sampaikan, kalau saudara pernah menolak Tuhan dan saudara meninggalkan pelayanan dalam hidup saudara, saudara tidak lagi setia, atau saudara sudah mulai malas-malas, saudara sudah mulai jenuh dalam mengiring akan Tuhan, seolah-olah jawaban Tuhan tidak ada, seolah-olah pertolongan Tuhan tidak terjadi dalam hidup saudara, seolah-olah Tuhan tidak mampu berbuat sesuatu dalam hidup saudara sehingga saudara meninggalkan Tuhan. Tapi ingat baik-baik, firman Tuhan ini mencatat buat saudara bahwa Dia Allah yang memulai setiap pekerjaan itu, maka Dia Allah juga akan menyertai sampai akhir pekerjaannya. Saudara lihat dari permulaan kejadian itu, Tuhanlah yang memulai karya kita ada di dunia. Tuhanlah yang memulai bekerja untuk Adam dan Hawa ada. Dan pekerjaan itu sampai saat ini, kalau kita bisa berdiri sini, itu karena pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhanlah yang menetapkan, Tuhan juga akan menyertai saudara. Jadi saudara ini kasih dalam Yesus Kristus, kalau saudara merasa bahwa saudara sementara terbeban berat dalam kehidupan saudara, saudara merasa bahwa ikut Tuhan keson ada dalam hidup kita, Tuhan keson bela beta, Tuhan bisa sembuhkan beta kok. Tapi hari ini saya mau sampaikan buat saudara, saudara adalah hasil dari pekerjaan Tuhan. Saudara adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk ada di dunia ini. Banyak orang tidak bisa mengalami kehidupan seperti kita. Banyak orang ketika dilahirkan belum sampai keluar dari mulut, dari rahim atau dari perut perempuan atau ibu kita, kadang-kadang orang mati dalam perut. Atau ada orang juga yang sudah dilahirkan tapi tidak bisa menikmati ini dunia. Tapi kalau kita masih diberikan anugerah daripada Tuhan untuk bisa hidup, menikmati semua berkat-berkat Tuhan, maka ingat baik-baik, Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai saudara. Jadi kalau saudara hanya sakit saja, lalu saudara tidak meyakini Yesus, berarti saudara tidak pernah yakini bahwa Yesuslah yang menentukan saudara, menetapkan saudara untuk sampai saat ini dan detik ini. Jadi saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar mengucap syukur dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, percayalah Allah itu akan menolong saudara. Allah yang sama akan menyertai saudara. Dia akan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Terakhir, yang perlu saya sampaikan buat saudara, Tuhan selalu menolong saudara. Mari kita sama-sama mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan buat saudara semua di mana saja berada. Mari kita sama-sama rendahkan diri di depan hadirat Tuhan. Saya tidak tahu problem saudara hari ini. Saya tidak tahu masalah-masalah apa yang saudara alami dalam hidup saudara. Tapi saya selalu yakin bahwa kasih Tuhan masih ada sampai saat ini. Dia mampu menolong saudara. Dia mampu menghibur saudara. Bahkan apapun yang saudara rasa saudara tidak mampu, coba saudara belajar. Datang taruh di bawah kaki Tuhan. Saudara belajar, yakini, percaya saja bahwa Yesus sanggup menolong saudara. Mari kita sama-sama rendahkan diri. Kalau saudara punya sakit di bagian mana saja, saudara boleh sentuh bagian yang sakit itu. Dan saudara belajar beriman. Karena firman Tuhan mengatakan imanmu yang menyelamatkan. Saudara belajar beriman. Kalau saudara punya sakit di bagian mana, saudara pegang baik-baik situ. Sambil saudara percaya dan kita akan doakan dari sini. Kalau saudara punya persoalan apapun, saudara sebut persoalan itu dalam hati saudara.
yakini bahwa Yesus sanggup menolong saudara. Kita akan sama-sama berdoa, tapi saya minta saudara beriman, sungguh-sungguh yakini bahwa saudara disembuhkan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih dan setia Tuhan. Hamba sebagai alat Tuhan telah menyampaikan isi hati bagi bos saudara hamba, teman-teman hamba, bahkan keluarga-keluarga yang mendengarkan khotbah ini. Kiranya Tuhan hadir dan menjamah kehidupan mereka. Kalau seorang buta ini mengalami kasih dan setia Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, maka hamba yakin percaya siapapun hamba-hamba Tuhan atau umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada yang membutuhkan kasih dan pertolongan Tuhan, saat ini juga Bapa jamah bagian sakit ini, pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami punya Yesus, kami punya Roh Kudus yang mampu bekerja untuk memulihkan bahkan menyembuhkan setiap keadaan mereka. Kami tidak berjumpa, tapi kuasa Roh Kudus akan menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba serahkan saudara semua di mana saja mereka berada dalam persoalan apapun. Hamba percaya, hamba imani, hamba yakini Tuhan telah menyelesaikan setiap perkara-perkara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba serahkan kehidupan daripada saudara-saudara hamba di mana saja mereka berada, baik di rumah sakit maupun di rumah atau keadaan apapun yang mereka alami saat ini. Hamba sungguh yakin Yesus mampu memulihkan, Yesus mampu menolong setiap umat-umat yang berseru dan memohon kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mengakhiri ibadat ini. Hamba minta sekali lagi kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, bahkan urapan Tuhan turun atas saudara yang mendengarkan. Biarlah kami sama-sama mengalami kasih dan setia dalam kehidupan kami lepas hari. Segala kuasa-kuasa iblis yang mengintimidasi kami untuk tidak mengalami mujizat dalam kehidupan kami tolak keluar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang dikasih dalam Kristus yang sudah mengikuti akan ibadat pada sore hari ini. Kiranya pelayan ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati kita semua.
mengucap syukur atas pimpinan roh Tuhan bagi kami, atas lawatan Tuhan bagi kami pada malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, dari pertengahan hingga berakhir dengan baik Tuhan. Bahkan kami sudah menaikkan pujian kami sudah menaikkan setiap penyembahan kami, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah kami pada malam hari ini tidak sekedar kami membaca, tidak sekedar kami merenungkan firman Tuhan, tetapi kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi sebuah berkat bagi kami pada malam hari ini. Biarlah urapan hikmat kuasa anak terus ada dalam pribadi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan kami anak-anak-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini, biarlah urapan hikmat kuasa marifat Allah terus bertambah di dalam pribadi kami Bapa. Jangan biarkan kemanusiaan kami yang nampak Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang nampak dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan kembali. Tuhan pimpin sertai kami, tibakan kami di rumah dengan selamat dan shalom sejahtera Allah. Bahkan keluarga yang tinggal di tempat ini pun Tuhan memberkati. Terima kasih